basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kakak-kakak, kalau pekan lalu kalian itu belajar tentang organ-organ reproduksi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang sistem reproduksi manusia, bagian siklus menstruasi dan juga kehamilan. Nah, ini adalah salah satu materi yang cukup menarik, ya kan? Apalagi untuk kalian nih para perempuan. Ya, supaya kalian tahu kenapa sih menstruasinya kok bisa lebih cepat daripada bulan lalu atau lebih lama dari bulan lalu. Nah, coba deh perhatikan video berikut ini. Sebelum memulai pernahkah abang-abang merasa heran dengan perempuan? Kenapa sih tiba-tiba dia marah, tiba-tiba menangis, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba dia tertawa sendiri, tiba-tiba dia merenung, tiba-tiba dia emosi, bahkan disentuh pun dia bisa sangat marah. Ternyata hal itu berkaitan dengan siklus menstruasi. Coba deh perhatikan sekitar abang-abang, mama, kakak, adik, bahkan perempuan di sekitar. Nah, apakah itu menstruasi? Ternyata menstruasi itu atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Nah, siklusnya ini rata-rata terjadi sekitar 21 hingga 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis yang berada di otak, dan ovarium. Ada 4 fase siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Namun kalau abang-abang lihat di buku, cuma ada 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proverasi, dan fase sekretori. Yang pertama kita bahas tentang fase menstruasi, yaitu ovum tidak dibuahi sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Yang kedua ada fase praovulasi atau termasuk ke dalam fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau Follicle Stimulating Hormone. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan atau penebalan dinding rahim sebelah dalam atau endometrium. Fase ketiga yaitu fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dan hipotalamus dari hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa inilah yang disebut dengan ovulasi. Keempat yaitu fase pasca ovulasi, di mana folikel de Graaff atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi atau peluruhan pembuluh darah yang berada di dalam dinding dalam rahim. Fase pasca ovulasi ini disebut juga dengan fase sekretori. Selanjutnya mengenai fertilisasi atau proses pembuahan. Selama melakukan hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan diantaranya akan mengalir keluar dari vagina, kemudian atau mati di lingkungan yang asam. Namun, banyak juga yang selamat karena ada pelindung di sekitar sperma tersebut. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka rahim,
yang dimana rahim ini akan terbuka hanya pada saat wanita mengalami ovulasi. Sperma berenang melalui lendir serviks dan beberapa sperma itu akan terperangkap di lipatan-lipatan serviks Nah, walaupun jutaan sperma akan mati, namun beberapa lainnya akan terus melanjutkan perjalanan menuju rahim. Di dalam rahim ada kontraksi otot yang membantu sperma dalam perjalanannya menuju sel telur. Namun, sel sistem imun pada perempuan salah menganggap bahwa sperma itu sebagai benda asing, lalu menghancurkan ribuan sel sperma itu. Selanjutnya, separuh sperma menuju tuba falopi yang kosong, sementara yang lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi. Nah, cara sel sperma bisa mengetahui di mana sel telur berada ialah pada saat itu sel telur akan mengeluarkan suhu yang lebih hangat daripada sel telur yang belum matang. Sperma terperangkap pada silia dan mati. Selama proses perjalanan, bahan kimia pada saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah sehingga sperma menjadi hiperaktif untuk dapat berenang lebih keras dan lebih cepat untuk sampai ke sel telur. Akhirnya, sperma mencapai sel telur. Nah, hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang tadi dapat tersisa. Sel telur dilindungi oleh lapisan sel yang disebut dengan corona radiata. Sperma harus didorong melewati lapisan ini agar sampai lapisan luar telur yaitu zona pellucida. Saat sperma mencapai zona pellucida, sperma akan menempel pada reseptor sperma atau penerima sperma yang memicu akrosom atau kepala sperma untuk melepaskan enzim-enzim yang memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Di dalam zona pellucida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar selaput sel telur. Sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur. Dalam berapa menit, selaput sel telur itu menarik sperma untuk masuk ke dalam, yang menyebabkan perubahan pada selaput sel telur yang mencegah sperma lain untuk dapat menempel ke dalam cairannya. Selanjutnya, sel telur melepaskan zat kimia yang mendorong sel sperma untuk keluar dari lapisan sel telur. Di luar sel telur, sperma yang tidak bisa lagi menempel pada zona pellucida akan berusaha untuk memasukinya. Nah, ini adalah sel sperma yang sudah berhasil masuk, di mana dia langsung melepaskan ekornya dan hanya menyisakan kepala sperma. Di dalam kepala sperma terdapat materi genetik dari laki-laki yang nantinya akan melebur dengan materi genetik dari perempuan, yaitu sel ovumnya. Kemudian melakukan pembelahan. Meleburnya inti sel sperma dengan inti sel ovum akan membentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini akan bergerak menuju rahim sambil melakukan pembelahan sel. Nah, dia dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan semakin banyak. Nah, itu tadi lapisan dari zigotnya yang mengeluarkan zigot yang akhirnya zigot tersebut dapat tertanam di dalam dinding dalam rahim. Ya, kita bisa dapat saksikan ini adalah zigot yang menjadi embrio. Ini adalah awal mula dari terbentuknya kita manusia.
Ini merupakan video yang dibuat oleh para ahli dengan melakukan visualisasi dari awal mulanya terbentuk manusia. Nah, dari satu sel itu membentuk segumpal darah. Dari segumpal darah itu yang terbungkus oleh segumpal daging, dan segumpal daging itu akan dibungkus oleh tulang. Nah, ini kita bisa lihat yang berdetak itu ialah pembuluh darah yang berada di jantung embrio. Nah, dia perlahan-lahan mulai membesar. Sudah ada aktivitas di dalam jantung yang menyebabkan sel darah merah dalam jantungnya membuat jantung tersebut berdetak. Ini adalah tahap perkembangan embrio. Nah, ini sudah masuk ke dalam embrio usia 9 minggu atau 63 hari. Sudah terbentuk otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari-jarinya sudah mulai nampak. Nah, ini janinnya sudah usia 14 minggu atau 98 hari, atau disebut juga dengan trimester kedua. Pembentukan organ-organ telinga, hidung, mata sudah mulai mendekati penyempurnaan. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Ini ada saraf-saraf dari janin itu yang mulai berkembang. Jadi ada miliaran saraf di kepala kita yang nantinya dapat berfungsi dengan baik ketika kita sudah dilahirkan. Miliaran saraf-saraf ini terhubung yang nantinya membentuk sistem saraf. Jadi pada tahap perkembangan embrio itu ada namanya trimester, ada 3 trimester. Trimester pertama, periode terbentuknya hampir semua organ tubuh, namun masih kecil. Pada embrio trimester pertama ini, embrio telah memiliki bakal tulang belakang, otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Kemudian pada embrio yang berusia 9 minggu atau 63 hari, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan sudah bisa disebut sebagai janin. Kemudian trimester kedua tadi dia sudah mulai organ-organ hidung, telinga, mata, mulut sudah mulai terbentuk tapi belum sempurna. Nah, ini dia adalah trimester ketiga di mana janin sudah aktif bergerak. Ya. Jadi kita kalau di dalam rahim ibu waktu kita masih jadi janin, kita lasa ya. Lihat. Saluran yang terhubung dengan tali pusar itu merupakan plasenta, di mana plasenta merupakan saluran yang membawa nutrisi bagi si janin dari ibu janin. Masya Allah, luar biasa sekali bukan ciptaan Allah? Sangat terperinci. Proses pembentukan bayi ini telah terdapat di dalam Al-Quran sebelum adanya para peneliti melakukan penelitian.
yaitu pada terjemahan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita telah melihat proses terbentuknya bayi di dalam rahim ibu. Betapa Allah Maha luar biasa dalam penciptaannya. Betapa ibu kita sangat kuat telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dengan badan yang semakin memberat dan membawa kita dalam perutnya kemanapun itu, yang kira-kira beratnya 5 kg. Nah, baiklah kakak-kakak, itu tadi adalah video dari siklus menstruasi dan juga kehamilan. Nah, sudah paham belum? Ya, semoga sudah paham ya, karena ada animasinya. Nah, tadi juga ada video tentang kehamilan nih, proses dari bagaimana sel sperma dan sel ovum itu bertemu. Kemudian dari jutaan sel sperma yang menuju ke organ reproduksi perempuan, hanya satu yang berhasil. Itu pun kalau berhasil, kalau tidak ya tidak bisa menjadi janin begitu. Nah sekarang giliran kita nih, para perempuan yang nantinya kelak akan menjadi seorang ibu dan juga mengalami namanya kehamilan. Coba deh kita jaga kesehatan organ reproduksi tubuh kita agar nantinya insya Allah akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang solih juga cerdas. Begitu juga, coba deh ingat-ingat bagaimana perjuangan ibu kalian, perjuangan ibu kita dalam membesarkan janin, dalam merawat kita selama 9 bulan. Kalian kan sudah melihat tadi bagaimana prosesnya. Dari yang hanya janin kecil, sangat-sangat kecil, kemudian ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulang, kulit, kemudian membesar menjadi bentuk sesosok manusia sangat mungil yang nanti dilahirkan ke muka bumi ini. Nah, itu juga perlu kita sama-sama hargai pengorbanan ibu kita, ya kan? Dan juga di Quran kan sudah dikatakan, atau dalam hadis Rasulullah, bagi seorang ibu yang melahirkan dan wafat ketika melahirkan, maka dia wafat dalam keadaan syahid fisabilillah, syahid di jalan Allah. Karena apa? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang manusia baru ke muka bumi ini. Begitu. Jadi kalau kalian mau melawan sama orang tua kalian atau mau membantah orang tua, coba pikir-pikirkan dulu nih. Kita juga sama-sama perempuan. Nanti kita juga mengalami kok apa yang dialami oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Jadi kalau sudah melihat video ini, pikir-pikir lagi deh kalau mau membantah orang tua kita, membantah ibu kita, karena perjuangan mereka untuk melahirkan kita ke bumi ini sangat luar biasa. Nah, begitu ya kakak-kakak, kita akhiri pelajaran ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baiklah kakak-kakak, ibu minta maaf kalau ada kata-kata ibu yang kurang tepat, dan terima kasih atas semangat kalian telah mau mengikuti pelajaran IPA kali ini. Nah, kakak-kakak, jaga kesehatan, hormati ibumu, hormati ayahmu, jangan lupa